Oke, digital kreatif Little Box. Nah, Dulu sebelum saya di psikologi UNES, saya tuh sekolahnya di SMK. Yang terakhir tuh saya pengen punya yang organisasi yang bergerak di bidang amal gitu-gitu. saya adalah sungai kehidupan itu namanya. Jangan hanya fokus di akademik, tapi juga ngembangin soft skill. Realistis tuh berarti kita berproses dengan bertahap gitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ngopikologi, ngobrol pintar psikologi. Masih di Rumah Psikologi Mahanani. Nah, teman ngopi di rumah, kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk ngobrol dengan salah satu anak muda yang jadi CEO di Little Box. Nah, apa itu Little Box? Nah, kalau penasaran, yuk kita langsung aja ngobrol dengan CEO kita yang kita panggil hari ini. Nah, ini dia teman ngopi saya kali ini. Namanya siapa? Boleh kenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua pecinta atau penonton dari Rumah Psikologi Mahanani. Perkenalkan, saya Aulia Satriwibowo, saya biasa dipanggil Ade. Kebetulan saya sudah lulus dari psikologi UNES dan juga sekarang masih sibuk di kerjaan saya, yaitu di bidang digital kreatif di Little Box Kreatif. Oke, digital kreatif Little Box. Nah, pasti teman-teman semua penasaran nih, gimana kok Little Box ini akhirnya bisa terbentuk dan dari seorang sarjana psikologi, bukan sarjana ilmu komputer atau teknologi informasi atau hal-hal yang terkait digital gitu ya. Sejarahnya gimana? Dulu sekolahnya itu memang kaitannya sama digital gitu atau gimana? Atau di psikologi diajarin itu? Boleh diceritain nggak, Dek? Adek ya panggilannya? Iya, jadi sebenarnya itu, Bu. Dulu sebelum saya di psikologi UNES, saya itu sekolahnya di SMK di Banjarnegara, itu jurusan rekayasa peran lunak. Jadi saya udah terbiasa untuk di bidang teknologi gitu, terutama di bidang website dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu saya tahun 2018 itu saya sama salah satu teman saya di angkatan di psikologi juga, dia kebetulan udah mahir di bidang desain grafis. Nah, jadi saya berdua sama dia mendirikan Little Box ini, meskipun dulu masih sekedar membuat akun Instagram dan lain sebagainya, tapi kita juga udah menerima kerjaan-kerjaan lain gitu. Oke, tahun berapa itu berarti, Dek? Berarti 2018 awal, bulan Februari atau Maret kalau nggak salah. 2018 itu posisi Adi udah kuliah. Udah kuliah psikologi semester 4. Semester 4. Yeah. Oke. Tadi sekolahnya dikatakan di SMK. SMK. Yeah. Oke. SMK. Setahu saya nih, biasanya anak-anak SMK ini kan sudah dipersiapkan untuk bekerja gitu ya. Ini apa yang membuat Ade, atau gimana sejarahnya kok Ade bisa tiba-tiba kecemplung ke dunia psikologi gitu? Sebenarnya kalau ditanya alasannya kenapa, misalkan dari SMK kok malah pengen masuk psikologi, sebenarnya itu alasannya rada lucu dan nggak kayak orang-orang gitu. Oh, iya. Kalau kayak bukan orang berarti ya. kayak teman-teman saya kan rata-rata kan antara emang dia udah ada minat atau dia udah searching atau memang ada kenalan di psikologi dan lain sebagainya. Kalau saya tuh dulu gara-gara ada series gitu, series dari Amerika gitu. Nah, judulnya CSI Cyber. Jadi CSI kan itu dia kayak detektif crime scene investigator gitu. Jadi di TKP gitu. Nah, kebetulan itu kan cyber kan ada hubungannya sama saya gitu. Cyber itu kan hubungannya sama teknologi. Nah, kebetulan salah satu detektif itu dia orang psikologi. Udah, jadi sebenarnya alasan itu aja. Jadi kayak dia orang keren gitu. Dia bisa mengaitkan latar belakang psikologinya. Dulu dia sebagai psikolog ceritanya, habis itu dia pensiun karena data-data pasien kliennya itu dibocorkan sama hacker. Nah, habis itu dia masuk ke FBI itu gitu. Jadi kayak keren banget nih bisa gitu. Oke, keren banget.
Itu ini nggak tercermin nggak di kuliah saat ini? Atau ada hal-hal lain yang mungkin, loh ternyata hal baru yang saya dapat, atau malah yang tadi jadi bukan imajinasi ya, sebenarnya terinspirasi ya. Inspirasi ya. Itu kira-kira gimana? Ada nggak yang akhirnya mirip-mirip lah atau gimana? Atau kamu merealisasikannya ke dunia nyatanya itu gimana tuh? Sebenarnya setelah saya akhirnya bisa masuk ke psikologi, kebetulan waktu itu saya masuk jalur SNPTM juga. Sebenarnya saya nggak nyangka gitu Bu, karena saya bukan termasuk siswa yang pinter gitu. Jadi saya bahkan dulu semester 5 atau 4 di SMK itu berarti kelas 2 itu saya sering bolos gitu, bisa sampai sebulan nggak masuk. Itu karena latihan lomba sih, bukan. Tapi saya jelas nggak masuk sekolahnya gitu. Jadi saya ketinggalan di tugas-tugas di kuliah gitu, di pelajaran. Jadi waktu itu juga saya kebetulan juara di lomba kompetensi siswa itu kayak olimpiadenya anak SMK gitu. Jadi itu yang bikin saya masuk di psikologi UNES gitu. Makanya ketika saya akhirnya bisa masuk di UNES, sebenarnya gambaran-gambaran yang saya bayang-bayangkan itu sebenarnya nggak ada itu. Kayak terlalu jauh gitu, terlalu nggak ada sama sekali sebenarnya gitu. Ternyata psikologi itu emang luas dan nggak spesifik ke yang saya bayang-bayangkan itu, Bu. Oke. Kira-kira kalau nanti menelurkan bayangannya ke ilmu yang dimiliki sama dikawinkan nih dengan ilmu psikologi, kira-kira bisa nggak ya? Apalagi menghadapi dunia sekarang ya, alat tes online, kemudian assessment online, nyuri data juga nggak ya? Sebenarnya bisa sih Bu, karena apalagi kemajuan teknologi sekarang, apalagi ada revolusi industri 4.0 yang lagi gencar-gencarnya kita bicarakan gitu. Ternyata salah satunya adalah user experience gitu. Jadi bagaimana sang developer itu merancang software atau aplikasinya sehingga nyaman digunakan, user friendly, habis itu mudah digunakan oleh penggunanya. Itu ternyata salah satu banyak dari startup atau perusahaan teknologi dunia itu ternyata menyewa jasa psikolog gitu. Itu bukan rahasia umum lagi bahwa mereka mendesain itu agar orang tuh betah dan juga semakin berlama-lama berada di dalam aplikasi mereka. Dan itu kan karena kita pakai gratis gitu. Tapi apa yang bisa mereka jual adalah berapa lama kita di sana gitu. Data-data yang kita berikan kepada mereka gitu. Berarti kalau dari yang disampaikan Ade tadi dan pengalaman juga ketika kita melihat ini, dunia psikologi ini sebenarnya bermanfaat sekali dalam segala bidang tadi ya, dan luas gitu. Nah, nggak benar juga dong berarti kalau anak SMK itu hanya melulu lulus langsung kerja atau bidangnya hanya sesuai dengan peminatan yang saat itu dia pilih gitu. Idealnya seperti apa sih kalau Ade mau ngasih informasi atau saran-saran mungkin bagi adik-adik yang saat ini belum memilih gitu ya? Kelebihan kekurangannya iya, apa? kalau dari saya pribadi sih sebenarnya saya selalu memberikan pilihan tuh ke teman-teman gitu, misalkan ditanyain, karena dulu kan setelah lulus sempat juga yang penyuluhan tentang kuliah ke SMK gitu, ke sekolah-sekolah di tempat daerah asal gitu. Nah, ketika ditanya kenapa, bagaimana kita harus milih kuliah atau kita harus mau kemana, itu ya tergantung. Saya selalu kasih pilihan itu ke masing-masing teman-teman anak sekolah itu. Jadi atau yang mereka udah digebet gitu ya nikah gitu, emang jalannya ke situ. Saya selalu gitu. Kalau emang dia kebetulan nggak ada biaya untuk kuliah atau nggak misalkan nggak ada biaya tapi nggak masuk bidik misi gitu, misalkan rata-rata kan mencari itu. Jadi ya kerja bisa gitu. Apalagi di SMK itu sangat terbuka pilihan kita, bahkan dari kita masih sekolah aja kita itu juga sama kayak anak SMA, kita disaring, kita ke saya kebetulan itu akhirnya kenapa milih psikologi juga karena guru BK. Kebetulan guru BK saya juga alumni di UNES. Jadi beliau lah yang akhirnya bisa memberikan saran dan juga bimbingannya sehingga saya bisa memilih apa yang harus saya ambil gitu. Karena kebanyakan dari kuota SMPTN itu kan rata-rata kan 75% atau berapa tingkat yang di sekolah nilainya rata-rata gitu. Karena dari mereka semua rata-rata yang kebanyakan nggak terima itu karena
nggak bisa menerima saran itu sehingga dia melampaui dari kapasitasnya. Passing grade, iya. Jadi sehingga kebetulan di sekolah saya itu yang lolos cuma berapa 11 orang dari puluhan orang yang daftar itu cuma 11. Nah, itu tadi salah satunya adalah dengan cara mengetahui diri kita sendiri dulu sih yang penting Bu. Itu jadi misalkan emang kapasitas kita di mana, akhirnya kita daftar di mana, atau memang mungkin secara kemampuan finansial dan sebagainya nggak memungkinkan untuk kuliah sehingga kita bisa ngajuin kerja karena di sana ada bursa kerja gitu. Itu kita langsung disalurkan bisa gitu. Oh gitu, kalau anak SMK biasanya bursa kerja langsung disalurkan gitu. Iya, kalau yang teknik tuh biasanya itu lebih banyak karena contohnya kayak di pabrik-pabrik printer, pabrik motor yang ada di Jawa Barat tuh biasanya kita setiap tahun tuh pasti selalu ada itu Bu. Atau kalau saya waktu itu ditanyain sama salah satu alumni sekolahan yang udah kerja di Jakarta untuk kerja, tapi saya bilang saya milih untuk kuliah gitu. Sebenarnya bahkan sebelum saya memiliki gelar kuliah gitu aja, sebenarnya anak SMK tuh udah ditawari kerja sebenarnya gitu Bu. Okay. Nah, waktu itu pertimbangan Ade apa? Kenapa kok akhirnya adik memilih jalur kuliah gitu? Ya selain tadi pertimbangannya ya kalau adik-adik semua mau pilih kuliah, pertama dari finansial, ada atau enggak? Kalau enggak ya kita gunakan saja apa keterampilan pengetahuan yang sudah diberikan sebagai bekal bisa langsung kerja. Bisa juga tadi langsung nikah ya kalau yang udah ada gebetan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pilihannya luas untuk anak SMK, bisa memilih jalur kuliah selanjutnya gitu. Nah, pertimbangannya Ade apa nih? Kok memilih kuliah, nggak milih kerja dengan lapangan pekerjaan yang sebenarnya sudah banyak tersedia kalau untuk anak SMK gitu? Sebenarnya dulu salah satu alasan yang mendorong saya untuk lanjut kuliah itu yang pertama emang dari orang tua sih Bu. Emang orang tua saya tuh mengharuskan atau mencita-citakan anaknya untuk semua tuh lulus dari kuliah gitu, masuk kuliah semua karena orang tua saya meskipun nggak pernah memberikan target atau nggak pernah memberikan harapan yang terlalu tinggi, tapi selalu mengedepankan pendidikan anak-anaknya gitu, selalu kayak gitu. Terus juga ternyata guru-guru itu dari proses sekolah itu ternyata udah menyeleksi anak-anak yang ya kalau bisa kamu kuliah gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi guru-guru pun mengencourage saya juga dan teman-teman lain itu untuk ya kalau memang sanggup, apalagi ada keinginan ya sebisa mungkin juga untuk daftar kuliah dulu gitu. Itu sih Bu awal-awal. Terus waktu itu kan sempat ngobrol juga dengan guru BK-nya ya, berarti ini guru BK kan perannya sangat besar gitu untuk pemilihan jurusan dan lain-lain. Waktu itu pertimbangannya apa kok akhirnya memilih psikologi? Apa udah kelihatan bibit-bibit tadi akan suatu saat bisa bikin apa gitu yang kaitannya sama psikologi, atau ada bakat apa yang tampak dari diri Ade? Sebenarnya dulu tuh sebelum saya masuk ada pilihan SMPTN tuh saya ada pilihan masuk jalur prestasi UNES. Nah, kebetulan saya pilihan pertama itu emang PTIK di FT dan pilihan kedua psikologi. Nah, karena saya nggak masuk gara-gara ada permasalahan di upload piagam dan sebagainya, jadi saya udahlah pasrah aja masuk SMPTN gitu. Dan pilihan pertama saya itu emang psikologi gitu Bu. Jadi sebenarnya kenapa saya masuk psikologi juga sebenarnya nggak ada paksaan atau obrolan itu cuman saya ketika saya ngomong ke guru BK itu hanya sukanya di mana gitu, kemungkinan kamu maunya di mana, sebenarnya hanya itu sih. Tapi kalau untuk pilihan tuh sebenarnya emang diam-diam saya yang milih itu ke situ. Oke, berarti beda ya waktu jalur prestasi pertama PTIK, kedua psikologi, tapi waktu yang kedua coba itu pertama psikologi, kedua PTIK, yang ketiga juga psikologi tapi di kampus lain gitu. Oh, di kampus lain, dan kebetulan yang diterimanya di UNES. Ya, pilihan pertama ya. Oke, pilihan pertamanya langsung keterima gitu, luar biasa sekali. Tapi ini enggak, saya jadi kepikiran nih, kira-kira kalau dari SMK ada kendala-kendala nggak ketika mengikuti atau melanjutkan jenjang kuliah yang mungkin kalau di PTIK tadi nggak terlalu banyak kendala ya, tapi ini kan bidang lain gitu yang mungkin tidak dipelajari waktu di sekolah gitu.
Kira-kira gimana tuh? Sebenarnya itu kendalanya tuh sangat-sangat kerasa sih Bu, saya dari maba itu sampai apa ya? Sampai semester 3 lah gitu. Karena kan saya dulu terbiasa untuk praktek dari sesuatu yang saya lihat tuh akan nampak gitu. Biasanya saya coding apa ya akan ada hasilnya, website atau aplikasi lain sebagainya. Cuman kalau sekarang kan sesuatu yang harus saya baca, saya hafalin, tapi outputnya selain untuk saya ngerjain ujian tuh saya ngerasain sebenarnya itu, karena saya terbiasa untuk sesuatu yang saya pelajari, sesuatu yang saya lakukan tuh harus ada output yang nyata, output yang terlihat gitu. Nah, karena saya terbiasa untuk itu, terbiasa untuk praktek ketimbang untuk menghafalkan teori dan sebagainya. Jadi saya sih ngerasa dari semester 1 sampai semester 3 lah kayaknya saya tuh bener-bener nggak niat kuliah gitu Bu. Saya masih merasakan diri saya sebagai anak SMK yang harusnya tuh banyak praktek. Saya malah lebih sering main futsal gitu. Saya bahkan semester 3 itu akhirnya saya tersadar itu karena saya semester 3 ikut turnamen nasional tuh ada yang di Jakarta sama Olimpiade Psikologi di Jogja sama Posimator, itu bener-bener ada nilai saya anjlok banget sampai ada satu mata kuliah yang E gitu, sampai harus ngulang. Nah setelah itu saya akhirnya sadar orang tua saya tuh membiayai saya ke sini tuh bukan untuk main futsal gitu, untuk kuliah. Akhirnya saya di situ akhirnya tersadar gitu bahwa tujuan saya di sini tuh untuk kuliah, dan semester 4 akhirnya saya bisa ada perbaikan lah gitu. Tersadarnya karena nilai E tadi atau karena apa tuh? Salah satunya itu sih Bu, saya karena kan kita kemarin berangkat ke Jakarta, Bang Jogja itu kan mostly kan biaya pribadi gitu. Nah saya kan ibaratnya mengeluarkan effort lebih selain tenaga dan waktu juga dari segi finansial gitu. Jadi kayak udah saya berkorban ya, juara juga enggak gitu. Maksudnya emang pengalaman dapet sih, saya ngerasain sampai sekarang tuh ada dapet, cuman dari sisi ternyata ada faktor yang harusnya saya ada kewajiban yang harus saya penuhi, ternyata nggak saya lakuin gitu Bu. Semenjak itu jadi titik balik gitu ya? Iya, itu kerasa banget sih semester akhir, semester 4 saya mulai memperbaiki lagi, belajar, saya mulai beli buku ketimbang beli perintilan futsal. Oke. Oh, yang sebelumnya nggak pernah beli buku ya berarti? Beli, cuman saya kadang nggak kayak teman-teman gitu kan, belinya masih banyak gitu. Kalau nggak salah tadi di awal Ade kan sempat bilang juga bahwa mulai semester 4 itu Ade mulai merintis Little Box gitu. Iya. Itu berarti juga setelah titik balik itu ya baru Ade? Itu sih Bu, kayak dulu tuh pas di SMK itu guru salah satu kaprodinya tuh sempat ke kelas, dan itu sebelum UN tuh minta kita semua siswa itu untuk menulis apa sih yang bakal kamu lakukan selama 5 tahun ke depan. Itu sebenarnya kadang saya merasa bahwa orang-orang mikir kayak nulis gitu sebenarnya nggak ada gunanya, sebenarnya nggak ada apa. Tapi kalau bagi saya sendiri kadang baik secara langsung atau nggak secara kita sadar tuh ternyata itu bisa mendorong atau mengarahkan jalan kita ke sana gitu Bu. Atau mengarahkan step atau tujuan kita bisa menuju ke situ gitu. Ternyata seingat saya tuh ada 3 sih yang jelas. Yang pertama itu saya ingin, selain saya kuliah itu ingin buka usaha, dan alhamdulillah di semester 4 itu akhirnya saya buka usaha itu. Walaupun dari semester 1 itu saya udah usaha macam-macam, udah print-printan, nge-print stiker, habis itu bener-benerin laptop, habis itu ada jual pulsa dan sebagainya. Cuman yang beneran ada saya punya bakat atau keahlian tuh ya di semester 4. Terus juga yang kedua saya salah satu yang saya cita-citakan tuh pengen punya klub bola sih Bu. Karena saya ngerasa itu kayak di Indonesia kenapa nggak maju ya, karena dari pembinaan usia dini gitu. Itu paling krusial sih dimanapun di seluruh dunia kayaknya yang maju-maju karena punya pembinaan dini yang bagus. Nah saya punya cita-cita pengen itu. Nah di semester 4 itu juga saya kesempatan jadi ketua futsal, UKM futsal. Jadi itu kayak ada kaitannya gitu, kayak ada pelajaran yang bisa saya ambil. Habis itu yang terakhir tuh saya pengen punya organisasi yang bergerak di bidang amal gitu. Karena kayak cita-cita kita semua kan kalau anak teknologi biasanya punya impian kayak Bill Gates, kayak si pendiri Facebook Mark Zuckerberg gitu kan, mereka semua selain punya perusahaannya juga punya organisasi amal gitu. Kayaknya semua orang bisa jadi punya cita-cita yang sama sih, kayak jadi saya akhirnya ikut jalan pelan gitu. Jadi kadang apa yang saya cita-citakan atau saya tuliskan itu menjadi tuntunan saya untuk bergerak
keseharian sih Bu. Oke. Berarti ternyata membuat step-step atau goal setting gitu tuh Ya, goal setting. penting juga ya. Kalau dulu istilah saya adalah sungai kehidupan itu namanya. Sungai kehidupan kamu 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa, dan biasanya itu yang apa ya, nanti akan membuat kita bersemangat lagi ketika kita sudah mulai kendor gitu ya. Karena orang mesti ada masa kendornya juga ya. Tadi kayak adik itu pertama masuk psikologi, ternyata kok berbeda dengan metode pembelajaran waktu di SMK dan lain-lain, sehingga mengalami berbagai kendala tadi dan akhirnya bangkit kembali di mulai semester 4 begitu. Nah, mungkin itu salah satu poin yang teman-teman bisa ambil dari situ ya, bahwa kita menentukan step by step itu penting juga gitu. Nah, dari step-stepnya Ade tadi beberapa sudah mulai terbuka gitu ya jalannya ya. Ya walaupun mungkin merintisnya masih beberapa Ya, masih tahun jauh lah, awal tapi ya. seenggaknya ada Sudah jalan dan juga punya gambaran gitu. Ya betul, betul sekali. Ada jalan dan ada gambaran. Nah, untuk targetnya nanti nih, berarti kan ini little box. Terus tadi kalau organisasi sepak bola tadi sama apa ya, badan amal dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin kalau imbas dari bisnis-bisnisnya, kalau ketika sukses kan bisa ya menyalurkan apa dana-dananya dan lain-lain untuk ke situ gitu ya. Dan berbagai komunitas-komunitas termasuk Jalan Pelan yang episode lalu kita bahas. Nah, Jalan Pelan ini ternyata salah satu volunteernya ya. Saya juga melihat ada banyak sekali anak muda yang ternyata motifnya itu. Ini salah satu yang ketemu kita, motif prososialnya. Selain punya goal setting, dia juga ada prososial behavior gitu. Nah, terlepas dari itu, misalnya nih ada anak-anak muda atau adik-adiknya yang lebih muda dari adik gitu, nantinya mau melanjutkan kuliah dan dia milihnya itu di luar tadi kayak adik misalnya milihnya di psikologi, atau mungkin dia nanti milih di jurusan lain lagi, bimbingan konseling atau di ekonomi atau apa gitu. Kira-kira apa yang bisa adik berikan saran untuk masa-masa transisi nih, masa-masa adaptasi ini kan yang paling susah, karena beberapa pengalaman gitu di masa-masa awal ini belum bisa mampu adaptasi, akhirnya terus pindah jurusan, pindah fakultas, atau ada juga yang akhirnya berhenti gitu karena merasa nggak dapat feel dari apa yang dia pilih gitu. Kalau adik gimana untuk menyikapi itu? Kalau saya pribadi sih, saya belajar dari kakak saya dulu kan di IPB itu, jadi kayak sebelum masuk kuliah itu ada namanya matrikulasi apa gitu. Jadi kayak penyesuaian dari SMA dia ke kuliah. Nah, mungkin saya bisa menyarankan ke teman-teman kalau misalnya dari SMK gitu, kalau misalnya mau kuliah, apalagi kuliahnya itu yang benar-benar beda alam gitu. Beda alam. Jadi kan kita harus ada proses penyesuaian gitu Bu. Jadi kayak mulai suka baca lah, karena saya juga dulu nggak terlalu suka baca, dan akhirnya setelah kuliah di sekolah jadi suka-suka baca, akhirnya beli-beli buku gitu. Jadi kayak seenggaknya kalau mau belajar atau memulai baca buku, karena kan pasti di psikologi atau mata kuliah jurusan-jurusan yang minim prakteknya tapi lebih banyak di teori, atau kita memahami sesuatu itu kan harus baca seenggaknya gitu. Jadi kalau emang susah untuk baca-baca buku yang berat atau bacaan yang berat, ya mulai dari buku-buku yang kita suka dulu gitu. Bukan komik, tapi komik kan gambar. Jadi buku-buku yang populer atau buku-buku yang lagi tren gitu, atau novel gitu. Jadi mulai kita baca, terus ikut kegiatan yang kita suka sih, intinya itu. Biar seenggaknya kalau kita malas kuliah, kita ada alasan untuk ke kampus, akhirnya ya kuliah deh gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kita ikut kegiatan karena kita terpaksa atau karena dengan tuntutan untuk mengembangkan diri, kadang emang kita benar-benar mengembangkan diri atau enggaknya, kita parameternya di mana gitu. Jadi kadang kalau yang kita suka, seenggaknya kita bisa ngelakuin dengan senang, dengan ikhlas gitu ngelakuinnya gitu. Itu sih Bu paling. Berarti kuliah itu nggak melulu akademik ya. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika teman-teman merasa berada di titik yang terendah, atau teman-teman merasa belum bisa beradaptasi. Tadi tips-tipsnya dari adik ya.
mulailah baca hal-hal ringan mungkin kaitannya sama psikologi tapi mungkin yang populer gitu yang bisa membangkitkan semangat teman-teman. Ikut organisasi tadi dia juga dapat inspirasi dari situ ya. Dia ikut futsal dan lain-lainnya, akhirnya ketika dia ada di sisi kejenuhan dan lain-lainnya, nah dia bisa bangkit lagi melalui itu. Dan banyak teman-teman yang mensupport juga ya mungkin kalau dari banyak berinteraksi secara Iya sosial sih gitu kayak ya. yang paling saya rasakan itu kalau misalkan kita kuliah nggak cuman bukan berarti saya apa namanya mendiskreditkan teman-teman yang misalkan ada istilah kan kuliah pulang itu kupu-kupu. Oh iya, oke. Saya sebenarnya nggak masalah karena memang kan tujuan orang beda-beda. Mungkin tujuan mereka untuk membanggakan orang tuanya dengan IPK tinggi dan sebagainya mungkin ya that's fine gitu. Tapi kalau saya pribadi saya merasa bahwa apa yang kita bisa banggakan 10 tahun ke depan tuh bukan IPK gitu. Kalau IPK kita banggakan mungkin pas masih fresh graduate emang iya, karena kan kelihatan beda mana yang beneran kuliah mana yang cuma kan IPK bukan berarti kita belajar gitu, dan IPK rendah bukan berarti kita juga nggak belajar gitu. Tapi di satu sisi yang selalu saya kan kalau intuisi itu ada, misalkan ada tingkat minta biodata kakak tingkat. Nah ketika setiap tahun ada intuisi dan saya diminta, selalu satu saran, kak sarannya untuk kita maba apa, selalu saya kasih bilang jangan hanya fokus di akademik tapi juga ngembangin soft skill juga. Nah dengan apa ya, salah satunya dengan berorganisasi. Nggak harus di intrakampus, nggak harus di organisasi apa kemahasiswaan, tapi juga bisa komunitas kayak tadi contoh Jalan Pelan atau di luar, atau kalian mau ikut partai gitu misalnya. Dari awal udah jadi kader gitu. Iya kalau ketertarikannya di dunia politik kan iya nggak apa-apa gitu. Jadi jalan kita menuju Roma kan macam-macam gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma dan apa ya, sebisa mungkin kita juga memaknai bahwa dari setiap apa yang kita lakukan tuh pasti ada output yang manisnya, meskipun dalam proses itu pahit gitu. Itu pasti sih, itu nggak akan bisa dipungkiri gitu. Oke. Nah ini terakhir nih, Ade itu lulus tepat waktu nggak? Ini pertanyaan ikutan tepat waktu ya? Ini termasuk tepat waktu ya? Di masa pandemi loh ini loh. Pernah bukan pertanyaan menjebak ya? Ini ya saya takutnya menjebak gitu. Gak enak saya ngomong gitu Bu, karena saya selalu merasa saya bukan mahasiswa yang pintar gitu, tapi alhamdulillahnya saya punya apa namanya, selain saya punya dosbing yang gampang dicari dan juga saya banyak semangat gitu. Bahwa saya tuh beda kayak kuliah yang tujuannya proyek atau tugas sama yang tujuannya ujian tuh saya ngerasa punya semangat yang beda gitu. Nah apalagi di skripsi ini proses kita kan sendiri-sendiri. Iya benar. Gitu. Jadi kayak dalam perjalanannya, dalam pengerjaan itu kan emang effort kita dan juga bantuan dari pihak-pihak yang membantu juga sih. Cuman kalau bisa dibilang tepat waktu, emang tepat waktu. Cuman kalau kita lihat dari statistik yang udah daftar wisuda, IPK saya termasuk yang paling rendah Bu. Saya jadi kayak ngerasa walaupun saya tepat waktu kayak ada kekosongan atau rasa-rasa itu sih, walaupun sebenarnya ya nggak apa-apa. Cuman kayak apa ya, ada rasa itu sih Bu. Kalau di sortir tuh saya 10 terbawah kayak. Walaupun masih bagus sih hitungannya, cuman rata-rata yang di setara sama saya tuh angkatan 15 14 gitu. Jadi kayak ini angkatan 16 tapi kok, cuman ya tetap ada rasa bangga sih Bu. Dan orang tua saya juga seneng gitu, karena kalau misalkan emang kita nggak bisa mengejar tepat waktu, kan katanya jangan lulus di tepat waktu tapi di waktu yang tepat gitu. Kan gitu. Ada yang meskipun semester 10 tapi emang tepatnya di situ nggak apa-apa. Cuman kalau saya sih jelas motifnya ekonomi sih Bu, karena saya nggak bisa membebani orang tua saya sesemester lagi atau setahun lagi, karena jelas biaya bulanan, biaya kos, biaya UKT apalagi itu sangat membebani lah. Apalagi juga kedua orang tua saya juga udah mulai tua gitu, saya harus bisa hidup apa ya, jauh lebih mandiri lagi dari sebelumnya gitu. Jadi sehingga itu juga salah satu yang mendorong saya sih Bu untuk cepet kelar kerjaan gitu. Itu sih Bu. Oke, luar biasa ya. Awal masuk susah, nggak sesuai peminatan waktu SMA gitu, tapi memang dia pengen ya di psikologi itu pilihan pertama. Dia
susah adaptasi hingga 3 semester awal gitu, nilainya juga sempat ada yang sempat sering nggak berangkat kuliah gitu ya, bolos gitu ya. Mata kuliah ibu juga. Mata kuliah. Oke. Nah, tapi yang menariknya adalah biasanya nih, kalau yang kayak gini ini lulusnya akan, tadi benar, tiap orang itu punya waktu yang tepat sendiri begitu. Nah, tapi ini agak menarik memang, dia bisa termasuk yang lulus tepat waktu gitu. Berarti kan effortnya memang tadi yang dia sampaikan bahwa memang lebih gitu dibandingkan anak-anak yang lain gitu. Kebanyakan memang begitu. Sudah misalnya banyak kendala di awal, kalau nggak bisa adaptasi, di akhir pun kendalanya juga akan banyak. Dan lulusnya pun juga akan molor banget gitu. Nah tadi jawabannya itu ya. Berarti bagusnya Ade adalah dia punya tujuan, punya motif apa yang ingin dia capai di setiap langkah dalam yang dia langkah-langkah yang dia ambil untuk menghadapi atau melalui sesuatu gitu. Nah, walaupun tadi itu pilihan ya, mau IPK nunggu IPK tinggi banget misalnya 4 bulan harus mengulang semua mata kuliah jadi A semua misalnya, terus lulusnya berapa tahun, atau yang ada juga yang lulusnya cepet karena nilai A semua. Ya sejak awal mungkin dia sudah adaptasinya bagus, tapi kita lihat proses masing-masing orang yang mungkin bisa kita pelajari dari Ade tadi, bahwa kita memang hidup itu memang mengalir gitu, tapi ya memang harus dihadapi dan harus ada planning juga gitu. Ketika kita tidak bisa melalui yang A, mungkin kita sudah punya plan B dan lain-lainnya, dan yang pasti kita harus punya tujuan. Sebelum kita tutup, apa sih pesan-pesan Ade nih untuk adik-adiknya Ade, adik-adiknya Ade yang nantinya ingin melanjutkan ke jenjang pekerjaan maupun ke jenjang kuliah atau apapun di jenjang kehidupan yang selanjutnya. Kata-kata apa yang bisa Ade berikan untuk mereka? Apa ya? Dari proses saya kuliah selama 4 tahun ini sih, yang saya baik pelajaran itu ya, selain kita harus maksimal gitu, harus apapun yang kita lakukan kita harus seneng, karena biar apapun yang kita lakukan seneng tuh pasti nggak akan ngerasa beban gitu. Apa yang kita, contoh kayak orang main futsal kan pasti capek, cuman karena dia ngerasa seneng, karena itu hobinya, dia nggak akan ngerasa capek di lapangan meskipun main sampai 2 jam. Nah sama kayak kuliah, kerja, ataupun menjalani apapun yang keseharian tuh ya sebisa mungkin kita jalani dengan seneng sih. Entah kita bikin orang lain seneng biar kita bisa seneng, atau melakukan hal kecil apapun untuk diri kita yang bikin kita seneng juga bisa. Tapi salah satu yang selalu saya tekankan itu ya realistis itu sih Bu. Menurut saya realistis tuh bukan berarti kita mendegrading diri kita sendiri dengan menyatakan bahwa kamu nggak mampu lebih tinggi, bukan berarti gitu. Cuman realistis tuh berarti kita berproses dengan bertahap gitu Bu. Apa yang tujuan kita atau goals kita tuh masih sama, tetap tinggi, tapi dalam mencapai itu stepnya atau mini goalsnya itu sebisa mungkin untuk realistis biar bisa tercapai sedikit demi sedikit meskipun tujuan kita tinggi gitu. Jadi saya selalu bilang untuk tetap realistis dalam memilih tujuan hidup dan juga menjalani hidup sih Bu itu. Oke. Terima kasih Ade atas waktunya ya. Nah, betul sekali ya, dalam menentukan goal setting atau tujuan memang langkah-langkahnya yang pasti adalah membreakdown ke langkah-langkah atau tahap-tahap yang realistis untuk dicapai. Sehingga ketika kalian punya sebuah mimpi, kalian bisa mencapainya dengan tadi bahagia, senang karena kalian menikmati proses tersebut gitu. Nah, semoga tadi percakapan kita, obrolan kita bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk remaja-remaja yang masih galau nih masa depannya, saya mau lanjut kuliah, mau kerja, atau mau nikah aja. Nah, itu adalah pilihan yang pasti kita harus berani menghadapi konsekuensi atau pilihan hidup yang sudah kita pilih. Nah, bagaimana caranya untuk tidak menyerah di tengah jalan tadi seperti yang disampaikan Ade, ya senangilah apa yang kamu kerjakan, kemudian kamu bisa melakukan banyak hal yang bisa membuat senang dirimu sendiri maupun orang lain, banyak kegiatan, tidak melulu akademik, tapi segala kegiatan yang mensupport apa yang menjadi cita-cita kalian. Begitu,
Sampai di sini dulu obrolan kita di Ngopikologi, ngobrol pintar psikologi di Rumah Psikologi Mahanani. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bagi yang punya ide atau saran terkait topik-topik psikologi yang ingin dibahas, bisa tulis di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram Rumah Psikologi Mahanani agar bisa kita bahas di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.